Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya balik lagi ya. Tadi udah seru banget nih, udah ngomongin hal-hal yang agak personal gitu. Ya, tapi itu bisa jadi pelajaran banget ya buat semua, buat kita semua dan buat kita sendiri ya. Kita kan masih newbie nih. Kok gue yang newbie dalam pernikahan. Tapi itu lebih lama. Anaknya juga 3 juga kan? Iya. Yang kedua langsung double tuh. Kembar ya. 2 ke 3 ya. Ya, jadi ya banyak pelajaran yang bisa diambil tadi. Nah, ini sekarang kita pengen tahu nih pebisnis kan dalam kondisi pandemi seperti ini Sekarang ya. Yang semuanya stay at home dan kondisinya juga kita belum dapat kepastian ya. Bisa gebrai keluar lagi kapan, bisa berevent-event lagi kapan. Nah, ini how to survive-nya gimana nih Monel dan Bromed nih? Ya kalau Monel sendiri kita alhamdulillah masih jalan sih online shopnya gitu, karena memang dari sebelumnya juga memang udah besar di online-nya ya online gitu. Jadi begitu ada pengumuman apa namanya ya bukan PSBB yang awal tuh apa sih? Ya work from home itu kita langsung tutup semua toko offline kita gitu. Tapi untuk online karena ya kita tuh sangat menghindari ya gitu dirumahkan karyawan gitu atau apa namanya PHK. Apalagi sampai PHK ya jangan sampai gitu. Jadi berusaha sekuat tenaga buat survive gitu. Nah bentuk survive ini ya tadi tuh online shop tetap jalan, terus kayak apa namanya prosedur juga diperketat gitu kayak untuk pegawai misalnya ya pengamanannya ya, untuk mereka sendiri diperketat gitu, udah gitu lebih jarang berinteraksi satu sama lain, jadi memang ada waktu liburnya, ada masuknya gitu bergiliran lah gitu supaya berkurang jarak antar satu karyawan dengan karyawan lain, karena sebelumnya kan kayak gini rapet ya gitu. Nah sekarang ada yang bagian di rumah, ada yang bagian di kantor dan gantian lah gitu. Sama ya Bromedis juga gitu, alhamdulillah. Tapi karyawan aman ya, bertahan semua, nggak ada di PHK kan? Alhamdulillah, insyaallah. Buat kita sih, penting itu ya, maksudnya nggak jangan sampai ada yang di PHK lah. Gitu. Survive bersama lah ya. Ya mungkin kalau misalkan kita sebagai pedagang pebisnis mah berat ya. Yang itu berat, terus apa namanya targetnya yang berubah lah. Tadi bisa nyamakan lebaran mah target cuan misalnya gitu kan. Kalau lebaran kan cuma sekarang kita targetnya yang penting kita bisa survive. Bisa anak-anak yang memang yang kerja sama kita bisa terbayarkan lah gitu kan. Ya syukur-syukur nanti THR paling kalau memang bisa kita penuhi gitu kan. Baik aja dah. Kalau pedagang makanya kita ini pasti dapat untungnya terakhir gitu makanya. Penting mereka yang support kita yang itu gitu yang bisa apa namanya bisa bertahan lah gitu kan. Ya mungkin kalau owner sih uang ada tapi belum parkir gitu. Ya. Masih ya katanya kalau lagi kayak begini kan diuji ya ke apa namanya kecintaan kita sama usaha kita gitu. Apakah di sini kita akan sekuat tenaga survive itu kan tergantung pada balik lagi ke kita gitu. Ada juga yang menyerahkan gitu daripada lama-lama tergerus gitu kan semua modal juga gitu. Kalau ini ya kita benar-benar yang penting karyawan dulu bisa digaji gitu. Yang penting jalan gitu, berjalan gitu. Semua hak mereka terpenuhi ya kita nanti belakangan lah ya gitu. Mudah-mudahan kita tetap bisa juga apa ya maksudnya kan nggak tahu ini sampai kapan gitu survive selama apa gitu. Jadi kalau kata guru aku sih juallah apa yang bisa dijual saat ini gitu, yang orang memang butuhin sekarang itu halal gitu, karena memang kita harus survive gitu. Oke, kalau misalnya dari total ada omset atau penjualan atau ya tadi itu ya apa penjualan lah nah itu berkurangnya sebanyak apa sih? Jelas berkurang banyak ya gitu, berkurang banyak gitu, cuman balik lagi lah
kita dalam posisi kayak gini tuh masih bersyukur gitu ya, masih masih dikasih rezeki sama Allah gitu. Mungkin kita jadi perantara rezekinya karyawan-karyawan kita juga gitu kan. Sebenarnya rezeki mereka dari Allah, cuman melalui kita kan gitu, dan kita juga dibantu sama mereka gitu. Jadi kalau aku sih bersyukur aja gitu dengan kondisi kayak gini, dan emang karyawan kita juga ya, terutama yang Bromo District tuh kelihatan banget gitu, yang mereka malah fight banget gitu mereka yang siapa yang bisa gini, kita mah kelihatannya slow, cuman malah mereka yang lebih jep hebat lah saya gitu. Insya Allah ya gitu, gak tau rezeki dari Allah mah lewat mana aja ya gitu. Kadang yang contoh fightnya tuh kayak gimana tuh biar contoh gini, saya mah masih amazed bulan kemarin yang si Jakarta ngambil ya. Jadi bulan kemarin tuh reseller masih semangat ngambil, masih belanjanya masih terus gitu ya, padahal lumayan lah gitu. Kita juga segini ya, nggak tahu, nggak kebayang mereka akan jual kemana ya gitu. Tapi alhamdulillah gitu, mereka tuh belanjanya masih semangat, malah mereka nagih barang ke kita gitu. So kalau masih ada barang, aku beli. Itu sih nggak punya barang gitu kan gitu. Jadi kita juga kan terkendala sama vendor ya. Vendor sekarang waktu awal-awal Covid itu vendor pada melempem semua ya. Mereka pada nggak mau produksi gitu. Sekarang si vendor sudah balik lagi, tapi si bahan-bahan nggak ada gitu kan. Jadi toko yang tutup. Jadi bahan susah sekarang. Bahan yang susah sekarang. Kalau vendor mereka udah mulai sadar bahwa mereka butuh gitu ya, butuh pekerjaan gitu. Mereka nagih lagi kerjaan ke kita, tapi sekarang bahannya yang nggak ada. Jadi itu dibutuhkan kreativitas dari si desainer dan pegawai semuanya untuk bisa cari bahan yang ada aja deh gitu, nggak usah terpaku sama misalnya udah bikin ada desain beberapa yang udah ACC, nggak usah terpaku sama yang spek awal gitu kayak gitu. Mereka yang sekarang yang lebih kreatif lah jadinya gitu. Bu boleh nggak ganti ini? Boleh gitu. Jadi kita yang inilah gitu, karena kita juga tahu si vendor juga butuh pekerjaan ya gitu. Nah itu juga sih sebenarnya yang awalnya kepikiran untuk APD gitu, karena vendor nganggur ya gitu. Terus obrolan dia memang sudah ngomong dari awal-awal, kayaknya kita butuh bikin APD ya. Aduh nggak kebayang kata aku gitu. Aku udah malas mikirnya, udah mikirin karena gini, biasanya kita tuh memang bedanya di situ ya. Kalau dia mah selalu mau ngerjain gitu apa aja, kalau aku mah gini, udahlah aku uangnya aja lah gitu. Aku kirim uang aja lah kemana lah gitu. Aku makanya pas ada explore pas banget gitu ya, ada yang nyalurin ke aku bingung kemana, ke explore aja gitu kan. Kalau dia mau ngerjain gitu orangnya gitu, bisa sama vendor ini bisa bikin APD bahannya ini. Aduh malas bikinnya nanti teh ada spek apa gitu. Ternyata obrolan itu ada di teman-teman aku yang ada grup teman-teman brand lah ya gitu. Mereka gimana ya peran kita sekarang gitu, sementara vendor juga nganggur ya gitu, supaya kita bisa sih bikin APD gini. Mereka lagi pada butuh banget nih, kita bantu apa dong gitu sebagai pengusaha muslim ya, sebagai pengusaha hijab tuh ngapain gitu. Nah dia tuh setiap hari selalu gini sama aku, meskipun gak terlalu aku iya aku cuma gitu doang, ini teh bahan ini bisa yang buat APD, oh gitu ya, itu teh bahan tas bisa loh buat APD, oh aku cuman doang, tapi aku mencerna tapi nggak juga bertindak apa-apa gitu. Cuman dia setiap hari ada loh vendor ini gitu, jadi aku cuma denger oh ya oke gitu, karena di grupnya rame gitu. Mereka tanya kan, pengen ya gitu sama teman-teman Jakarta kan gitu. Gue sih gak mau pusing, gue mau ngasih duitnya doang gitu, punya duitnya doang. Gue sih mau bikin, cuman ini bahannya beli di mana ya, susah banget gitu. Dapat bahan itu dulu ya, spunbon itu susah banget gitu. Sementara dia tuh udah ada ini ya, udah denger hawar-hawar ada bahan spunbon gitu. Aku kan ngomong akhirnya ke temen, ini suami aku udah dapet kayaknya bahan sama vendornya juga udah dapet gitu. Wah mau dong teh, yaudah deh titip aja gitu. Akhirnya banyak lah teman-teman yang mau titip. Aku nggak tahu, dia juga kan dia selalu one step ahead kalau yang kayak gitu. Ternyata dia sudah ngobrol sama Explore gitu ya waktu itu. Udahlah yang kalau ada yang mau mah langsung aja ke Explore, aku gak mau pegang uang gitu, gak mau ngurus itunya gitu, kita mah ngerjain aja gitu. Oh ya bagus lah gitu, aku juga pusing kan gitunya juga gitu. Ya awalnya sih gitu aja gitu. Ini jadi serunya tuh dalam keadaan pandemi kayak gini, kondisi memang kita dari pedagang sendiri ya menurun, ini malah bikin APD. Jumlahnya berapa nih jumlah APD-nya tuh?
Kemarin sih dari donasi teman-teman dan sahabat-sahabat aku sih ada 2.200 ya. 2000. Yang ke aku tuh. Jadi ini mah gabungan teman-teman dia, teman-teman aku gitu. Jadi total ada 1.000 dari Bromen. Ya kurang lebih kalau nggak salah kemarin 2.200 ya kalau pada Explorer masuknya segitu. Buat pemirsa Night Bright acara nama ya. Bright Side Show. Buat pemirsa Bright Side Show, untuk perlu diketahui kemarin ini Kang Edi dan Teh Irma ini menjadi inisiator di komunitasnya untuk mengumpulkan donasi berupa APD yang berhasil terkumpul sebanyak sekitar 2.200-an potong APD ya. Sekian lah ya. Buat membantu tenaga medis yang ada di sekitaran Bandung ya. Sebagai garda depan ya. Iya sampai juga ke Pontianak ya, dan Semarang ada. dan daerah yang lain-lain. Masya Allah. Ini makanya semua ini di luar rencana kita kan ya, nggak kepikiran bikin APD gitu kan yang di luar fashion kita gitu kan, tapi kondisi memang luar biasa nih, momen-momen kayak gini tuh memang buat industri pelaku fashion nih luar biasa nih sampai bisa bikin akhirnya bersentuhan dengan orang-orang medis gitu kan. Nah, apakah ada rencana bikin APD yang motifnya Monel gitu? Buat dokter-dokter saya. Mungkin di Indonesia bisa. Di Indonesia tuh kayaknya bakal jadi nih APD dengan fashion yang baru gitu ya. Karena masker udah bermunculan ya. Ya, masker udah lucu-lucu deh. Udah macam-macam. Mungkin biar suasana rumah sakit lebih meriah gitu ya. Nggak mencekam gitu ya. Ya kan kemarin itu si APD itu kan karena waktu itu bahannya diborong lah ibaratnya. Jadi kalau kata vendor tuh, Kang ini ada yang sesuai gramasinya, cuman saya nggak janji warna putih ya, terserah. Jadi muncul ada warna orange, warna pink, mulai neon gitu ya. Mulai disco lah gitu. Tapi itu ide bagus juga, soalnya kan saya pernah baca ya, ternyata yang membuat orang sembuh tuh bukan hanya perantara obat ya, tapi suasana ketika masuk rumah sakit tuh harusnya tuh dibikin seperti hotel. Ada suara air mancurnya, terus ada welcome drinknya gitu kan, dibikin orang tuh enjoy masuk situ. Tapi kan biasanya rata-rata masuk udah sibuk bawa obat segala macam. Nah ini ternyata harus ada yang dirubah ternyata ya, dari mungkin dengan warna-warna itu juga mungkin bisa. Nah mungkin ini bisa jadi ide awal gitu ya, jadi lebih ke ada yang full print gitu, hype beast gitu. Ada yang APD Louis Vuitton gitu. Ya mungkin yang brand-brand lokal gitu kan, jadi lebih seru kayaknya. Ini mungkin jadi ide baru nih ya, bisa dicatat dan itu nanti bakal saya register dulu ya. Idenya dipatenkan gitu. Nah ini salah satu influence juga ya, buat kita semua nih, program dari pelaku clothing atau ya fashion lah sebut ya, untuk bisa bersentuhan dengan pihak medis ya, yang memang itu di luar nalar kita kan sebelumnya kan. Kita nggak pernah kepikiran sama fashion medis gitu kan, apakah ini bisa jadi alternatif? Who knows gitu kan. Hanya di The Bright Side Show, wow, ide ini muncul ya. Oke. Nih ngobrol apa lagi? Ya, jadi nyalurin ide dulu nih, soalnya nih jadi kepikiran soalnya gitu kan. Saya kan suka banyak ide gitu, jadi kalau nggak disalurkan tuh ya, takutnya ngebagel gitu. Idenya liar gitu ya. Untuk mengumpulkan teman-teman kemarin ya, untuk berkumpul teman-teman bisa berdonasi sebesar itu. Apa sih maksudnya, rasa-rasa seperti apa yang harus kita timbulkan itu di diri kita sendiri buat itu kita harus bergerak gimana sih? Awalnya tuh gimana gitu? Awalnya kalau saya cuma mikir ada kontribusi itu kan, kasarnya gini deh, duit gede nggak punya, dagang gue salam. Gitu kan ya, masa gue cuma diam doang sih gitu kan ya. Nah, yang
paling nggak yang saya bisa waktu itu kan mikirnya cari tahu deh soal ternyata tadi si APD ini gitu kan ya. Nah gitu masuk ternyata ya tadi ada bahan pengganti gitu kan, bahan pengganti yang bisa dipakai sebagai pelindung mereka si tenaga medis. Bisa awal malah saya kan akhirnya pengajaran di Bandung. Saya malah awal dapat itu vendor di Karawang kan. Kerja ke Karawang, terus gitu kan dari Karawang cek lokasi. Dapat sana terus waktu itu cuma ngejaya baru di sana. Karena waktu itu mikirnya udah mikir yang ini kalau misalkan PSBB atau diisolasi gitu kan ya, kan balik lagi kan situasi nggak pasti kan. Ini kalau isolasi wassalam nih barang nih yang bisa ke Bandung gitu kan ya. Nah malah kasih posisi di Bandung lagi gitu kan. Ya balik lagi nih dia benar-benar menurut saya sih kadrono tuh benar gitu. Saya nggak nyari gitu karena yang akhirnya orang tuh masuk ke saya infonya, bos orang keringin APD erek mau nggak gitu kan. Gue bikin APD nih mau nggak, ayo sok sedang gitu akhirnya. Nah dicampurlah atau dipadu-padankanlah dengan teman-temannya dia yang pada malas buat ngapa-ngapain. Ini benernya punya duitnya kan. Nah, itu aja kira kan. Ngumpulin gitu. Buka Indonesia itu jam 8 malam. Ya. Tinggal tidur. Kalau kita udah kan kumpul kira-kira 600 piece lah. Subuh ya? Pas bangun pagi gitu 600 piece siangan ini pokoknya siangnya lokor tuh 952 naik lagi banyak amat banyak amat ya kumpul ya. Kita juga baik lagi amazed juga sama apa namanya sama ternyata orang-orang yang peduli banyak. Paling baik lagi kondisi lagi wassalam. Kondisi wassalam, dagang baik lah gitu kan. Tapi ya ternyata masih banyak teman-teman atau orang-orang sana gitu kan. Terus nyambung lagi kan tahu kondisi di lapangan dari teman-teman SMA yang dokter gitu kan, yang mereka yang gue tuh kerja, gue tuh mengorbankan keluarga juga gue sendiri, tapi gue nggak dapat perlindungan atau perhatian apa dari pemerintah gitu kan. Karena ada keterbatasan dari pemerintah juga gitu. Ya itu yang jadi sebuah tenaga lebih untuk garda depan ya. Garda depan tapi fasilitasnya memang ya karena memang ada keterbatasan dari pemerintah kita gitu kan, yang nggak bisa supply ke semua gitu kan. Ya teman-teman yang sampai yang cerita yang teman saya tuh yang gue sampai takut pulang ke rumah, mending nggak pulang lah bilang gitu kan, karena gue balik ke rumah udah jamin pasti anak gue yang ibu aku mau peluk ibu kayak gitu kan, yang kasihan juga gitu loh kan. Nah itu yang akhirnya mungkin bikin apa namanya bikin yuk makin ngejos buat pengaruh yang lain ya gitu kan. Sampai kak kalau ada lagi temen dokter yang dia nggak berhubungan sama si pasien COVID, dia di psikiatris ya, psikiatris sama anestesi. Tapi karena si pasien itu pada datang ke poli dia, nah jadi ada pengecekan untuk bagian itu juga ya di pasien. Iya. Mereka juga kemungkinan akan kontak sama orang gitu yang kan. positif. Kena juga kemungkinan. Tapi nggak dapat fasilitas, nggak ada. Karena memang sanksinya kurang banget itu kan. Karena kurang mungkin ya dari pihak rumah sakitnya tuh dijaga hanya untuk bagian yang COVID aja gitu. Padahal semua bagian kena sebetulnya, karena orang yang sakit COVID aja katanya kan ada yang stres, mereka dimasukin juga ke bagian psikiatri, tapi nggak dikasih perlindungan lah gitu. Jadi terpikirkan lah sama itu sedih banget sih pas awal-awal ya, sedih banget pas awal COVID. Sekarang sih sudah mulai
mungkin dari pemerintah juga udah ada dan donasi juga banyak. Dulu pas awal itu untuk masker aja mereka sampai minta-minta gitu, masker surgical mask itu ya, masker yang medis itu ya, sampai minta-minta teman-teman yang dokter tuh, tolonglah kalau ada di rumah tolong kirim, kita tuh masker itu pun nggak punya gitu. Jadi harus gimana loh, kita tuh yang di depan kita mungkin aja orang yang sakit kan gitu, yang datang ke rumah sakit itu memang belum terdeteksi positif, tapi kan mungkin aja siapapun yang datang ke rumah sakit itu bawa penyakit gitu kan. Jadi sedih lah gitu. Jadi itulah yang bikin kita membulatkan tekad untuk ini harus gitu, karena memang kebetulan alhamdulillah gitu teman-temannya ada gitu yang memang pengen berdonasi gitu, hanya masih pada bingung kan ini harus kemana dan harus gimana gitu. Terus kita juga banyak dapet curhatan akhirnya, karena memang akhirnya pada orang-orang pada tahu kita lagi ngumpulin donasi untuk APD, jadi banyak yang curhat kan, dokter-dokter dan lain-lain. Jadi tahulah gitu begitu perjuangan dokter tuh bener-bener ya gitu, udah di garda depan itu nyawa taruhannya gitu, mereka sudah siap dengan itulah gitu. Masa kita diem aja gitu, masa nggak ada sih perhatian dari kita gitu, padahal kita butuh gitu untuk nanti pertanggungjawaban kita di akhirat, apa yang kita perbuat selama di pandemi ini gitu, kontribusi apa yang kita bikin gitu. Itu coba aja bikin sih quotation. Iya, sebenarnya sedekah itu kan yang butuh kita ya, karena untuk menolong kita kelak gitu, untuk menolong kita juga dilindungi dari segala mara bahaya, penyakit, azab gitu. Dan untuk nanti kita di akhirat pertanggungjawaban kita dipakai apa gitu, uangnya atau apa yang sudah kamu lakukan gitu, dan peran apa coba di adanya pandemi Covid. Masa nanti pasti tanya Allah, iya aku diam di rumah aja sih rebahan. Iya sih nggak apa-apa rebahan juga gitu, cuman ya harus ada yang bergeraknya kan. Seperti teman-teman Explore ini, mereka yang bergerak gitu, karena jadi yang lain cukup rebahan di rumah sambil transfer gitu kan. Biar yang gunanya sinergi. Nah itu. Nah luar biasa sekali ya, jadi di kondisi pandemi kali ini, jadi rasa kesetiakawanan itu jadi dari seluruh ya, mungkin juga sebagian besar warga Indonesia juga muncul. Jadi memang itu yang kita butuhkan untuk saat ini, karena bila kita mengandalkan dari memang pemerintah saja ya pasti bangkrut ya buat ngurusin urusan sebesar ini. Jadi memang semua komponen di masyarakat Indonesia itu harus bergerak ya. Jadi rata-rata semua banyak banget yang peduli ya, kayak salah satu contohnya Kang Medi dan Teh Irma yang benar-benar langsung juga turun ya waktu itu ke sampai ngangkut APD-nya pun ikut ke nggak tiap distribusi tapi nyemplung juga. Masya Allah, itu kan ternyata ada kenikmatan ya. Aku baru tahu kenapa teman-teman Explore semangat ya. Saya baru tahu gitu, ternyata pas menyalurkan itu ada kebahagiaan gitu, karena mereka juga merasa terbantu gitu sama kita, meskipun kita hanya menyalurkan donasi ya gitu. Tapi pihak dokter itu merasa disupport oleh masyarakat. Ternyata hikmah dari si COVID-19 ini memperlihatkan sama kita semua bahwa semua masyarakat tuh peduli gitu. Ternyata enggak cuek gitu. Kata siapa masyarakat kita cuek? Enggak. Masyarakat kita semuanya care gitu. Dan dengan bentuk supportnya masing-masing gitu. Dan melihat dokter yang bahagia tuh bahagia ya kita ternyata gitu. Nah, itu yang bikin semangat banget gitu. Ada energi yang memang nggak kebayang gitu, ternyata kita butuh juga energi kebahagiaan dari orang lain gitu. Oke, mungkin nggak kerasa ya kita ngobrol ini dari awal pertemuan sampai usahanya seperti apa, jatuh bangunnya, dan juga sampai ke program pembagian APD ini ya. Terjerembab menjadi pasangan APD. Itu lebar pasangan APD. Padahal kita belum pernah pakai APD loh. Kita disuruh pasangan APD. Oke, mungkin terima kasih banyak ya buat Teh Irma sama Kang Medi. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga usahanya semakin berkah ya. Dan terima kasih sudah menerima kita di sini. Alhamdulillah dalam keadaan berpuasa ya. Insya Allah. Jadi disuguhin ya, nggak disuguhin jadi tapi disuguhin ilmu. Masya Allah.
Oke, mudah-mudahan episode kali ini menginspirasi teman-teman semua. Kita tuh nama acaranya Brasa Show. Episode 2. Masih latihan. Iya, Brasa Show ya. Ya, mudah-mudahan acara Brasa Show ini semakin mencerahkan teman-teman semua untuk bisa jadi gerakan-gerakan baru lagi di kedepannya. Dan nggak kerasa udah azan asar ya. Pas banget. Seperti yang kita prediksi tadi, sebenarnya asar nih udah selesai. Dan insya Allah nanti kita bakal bertemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang juga insya Allah nggak kalah serunya ya. Oke. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Teteh dan Kak Nedi. Corona gitu ya.